Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatannya, melimpahkan hidayahnya, dan masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dengan syafaatnya nanti kita semua akan berada di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan setidaknya sedikit sepatah dua patah nasihat yang terutama menjadi nasihat bagi diri saya sendiri, dan kemudian nasihat ini juga adalah salah satu sebagai tugas pengganti Small Class 1 Islah 2 2024, karena mungkin ada beberapa hal yang mengharuskan saya untuk melakukan tugas pengganti, padahal sebenarnya saya hadir dalam acara tersebut. Baik, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah materi berkaitan tentang adab pergaulan ikhwan dan akhwat, terkhusus dalam lembaga dakwah kampus. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia secara berpasangan, pria dan wanita. Hal itu untuk apa? Tentunya untuk saling menasihati dalam hal yang ma'ruf, kemudian saling menasihati mencegah dari kemungkaran, dan kita harus berlomba-lomba untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentunya dalam lembaga dakwah kampus seperti Al-Fat ada ikhwan dan ada akhwat, yang dimana hal itu mungkin sangatlah sering terjadi, bahkan sering sekali berjumpa. Maka dengan itu hubungan itu harus ada yang namanya batasan, harus ada regulasi dan syariat yang membatasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan kita sebagai manusia sebenarnya di muka bumi itu untuk apa? Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya, sehingga kita harus selalu memperbanyak ibadah kita agar nantinya kita bisa menjadi hamba yang baik. Yang kedua, manusia adalah khalifatul ard, atau pengganti di muka bumi, pemimpin di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Namun kenyataannya hingga sekarang banyak sekali manusia yang malah melakukan perbuatan fahisyah daripada melakukan perbuatan yang dapat memperbaiki bumi itu sendiri. Itu adalah dua pedoman atau dua modal yang harus kita miliki sebagai seorang manusia. Selanjutnya, dalam sebuah organisasi, tentunya kita akan mengenal berbagai kalangan, berbagai pihak yang dari asal yang berbeda-beda, dari background yang berbeda-beda. Maka dari itu tentunya, apalagi jika bertemu dengan yang lawan jenis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
karena ini semua adalah salah satu bentuk upaya untuk kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya kita harus menjaga pandangan dari lawan jenis, yaitu bisa dengan wudhu basor atau menundukkan pandangan, dan jangan suka curi-curi pandang ketika sedang ada syura dan sebagainya. Maka di Al-Fat sendiri ketika ada syura pasti ada hijab apabila ada akhwat dan ikhwan. Kemudian apalagi tentunya ada, yaitu kita harus menjaga jangan sampai berkholwat atau berduaan. Berduaan ini bisa jadi ketika membahas proker atau apapun itu. Kemudian misal Zoom meeting, walaupun hanya Zoom meeting, namun kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu ada. Maka dengan itu ketika ada dua orang yang bertemu, ikhwan dan akhwat, dalam apapun itu harus ada satu orang yang sebagai pendamping supaya tidak terjadi fitnah-fitnah yang diinginkan. Kemudian apa? Ada juga tidak boleh berikhtilat. Apa itu ikhtilat? Yaitu berkumpulnya akhwat dan ikhwan dalam suatu tempat, di mana di tempat tersebut berkemungkinan terjadinya saling sentuh tanpa sengaja maupun yang disengaja. Itu adalah hal yang sangat dilarang gitu teman-teman. Maka dari itu tadi kalau di Al-Fat dan di Wajihah biasanya ada hijab yang membuat istilahnya membatasi mobilisasi antara ikhwan dan akhwat. Kemudian tentunya dalam sebuah sebuah hubungan, sebuah organisasi itu akan sangat sering terjadi hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati zina, maka dari itu kita dilarang untuk mendekati hal yang telah saya sebutkan. Karena itu semua bisa jadi membawa kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin cukup sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan itu mau datang dari saya, dan apabila ada yang benar maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.